Banyak cara dilakukan masyarakat agar bisa bertahan di alam dan bisa hidup sehat. Salah satunya kita bisa belajar dari suku Himba atau yang biasa dikenal sebagai suku Merah. Dia adalah sekumpulan manusia primitif yang hidup bersahaja di Namibia Utara, sebuah negara di Afrika bagian selatan. Di lokasi ini, sangat sulit air, tapi masyarakatnya sehat tanpa pernah mandi. Selama hidupnya kok bisa sehat? Suku Himba diketahui mengadaptasi kehidupan semi-nomaden terutama pada abad ke-19 kala Namibia terus-menerus dilanda sebuah wabah yang menyerang sapi. Ilmu pengetahuan terus berkembang untuk mempertahankan komunitasnya. Wanita dari suku ini dipercaya sebagai suku yang paling indah di seluruh Afrika. Indah karena postur tubuhnya yang sehat dan berwarna merah. Merah karena ramuan dari batu merah yang dicampur dengan mentega atau lemak. Seluruh tubuhnya tidak pernah kena air, tapi dilulur dengan minyak merah ini. Jumlahnya terus bertambah karena didukung budaya berkembang biak dan religi peneguh keyakinannya. Maka kini memiliki populasi hingga 50.000 jiwa. Suku Himba itu bisa bertahan hidup di padang yang tidak ada air, sangat sulit sekali dengan air. Tetapi kenapa mereka bisa hidup sehat? Bahkan boleh dikatakan di Afrika itu tergolong wanita-wanitanya itu paling cantik di Afrika dibanding dengan suku-suku Afrika lainnya. Mereka itu bisa berkembang biak hingga saat ini 50.000 jiwa penduduk. Padahal di situ benar-benar tidak pernah ada kegiatan mandi. Jadi seluruh tubuhnya itu tidak pernah kena air. Tapi bisa bertahan hidup dan sehat. Wanitanya paling cantik di antara wanita-wanita Afrika lainnya. Begitu dari berbagai sumber bacaan. Bagaimana kesehatan mentalnya? Mereka tergolong primitif tapi semi-modern. Karena ada ilmu pengetahuan yang unik untuk kesehatan jiwa dan raganya. Tentu saja pelestarian ini di bawah kendali kepala suku yang memelihara kearifan lokal ini. Apakah kesehatan jiwa raga mereka bermanfaat bagi kita? Mari kita tonton dulu kesehatan mental bangsa kita pasca pemilu berikut ini dalam bentuk parodi dan kisah nyata. Gambar kodok sah. Yang, istighfar nih. Kenapa jadi kayak gini sih? Yang, istighfar, yuk masuk yuk. Ayo. Sirangan rohani dari politikus Deddy Yusuf berikut ini layak dispresiasi agar kesehatan mental kita selalu terjaga. Jangan terlalu ambisius mengejar status sosial. Belajarlah dari hukum alam dan dari kitab suci yang kita yakini. Saatnya saya harus melakukan hal yang menurut saya sangat penting, yaitu meminta doa restu dari orang tua. Ini sudah sama ibu saya, Nin Ayu, yang beliau usianya sudah 82 tahun. 82 tahun, alhamdulillah beliau masih tetap mengikuti dan memantau. Dan hari ini saya akan minta doa dari orang tua. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang pintar, tapi doa orang tua. Insya Allah langsung diijabah. Perdukunan atau orang pintar sangat laku di saat pemilu. Kok bisa? Itu adalah budaya primitif kepercayaan animisme dan dinamisme yang terbukti bisa melestarikan masyarakatnya sesuai dengan alam tempat mereka hidup. Alam mereka yang tradisional itu sangat beda dengan alam nyata yang kita tinggali saat ini. Tentu budayanya juga berbeda, bukan? Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu ternyata tubuhnya itu dilulur dengan mentega yang dicampur dengan batuan-batuan yang berwarna merah, dihaluskan, dikusok-kusok di antara bebatuan sampai menjadi serbuk, kemudian dicampur dengan lemak mentega, kemudian dilulurkan ke dalam tubuhnya, bahkan dengan rambutnya. Supaya rambutnya itu bisa dikasih lulur, maka harus dianyam sehingga membentuk seperti di dalam gambar. Inilah barangkali kearifan lokal
akal. Tidak mandi bisa sehat asal melalui prosedur-prosedur seperti itu. Nah, kok bisa berkembang biak dalam jumlah yang terus bertambah jumlahnya? Padahal di situ kan tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter. Mereka selalu mempergunakan obat-obatan dan rempah-rempah secara turun-temurun mereka tularkan kepada generasi penerusnya. Pertama yang mengakibatkan mereka bisa bertahan dan jumlahnya boleh dikatakan cukup lumayan ya, 50.000 itu. Nah, kemudian setelah dikaji, karena ada strata kehidupan di situ bagi yang memiliki kambing, domba, atau sapi dalam jumlah tak terhitung jumlahnya, boleh dikatakan paling banyak, itu diperkenankan poligami. Intinya mereka bisa lestari, karena menghormati aturan perundang-undangan yang disepakati, tidak berani melanggarnya. Karena ada sanksi yang membuat mereka sangat 10 jatuh. Juli Sekali lagi saya katakan 2024. dan berulang kali telah saya katakan, persatuan nasional kita itu jauh lebih berarti, lebih penting daripada pemilihan umum itu sendiri. Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Buat apa pemilu? Buat apa pemilu? Untuk memaksakan dan mengajar masyarakat, bukan membangun kesadaran semakin pintar. Itu diperkenankan poligami. Untuk apa? Ya tentu saja untuk mengurusi hewan-hewan ternaknya tadi. Jadi boleh poligami. Sehingga laki-laki satu memiliki istri lebih dari 2, 3, 4 itu untuk mengurusi hewan-hewan peliharaan dan terjamin hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari ajaran agama apapun ya, di lokasi ini diperkenankan menjamu tamu dengan menyuguhkan istrinya supaya tidur bersama tamu yang datang. Tentu saja tidak mudah ya, tidak semua tamu ditawari begitu, tidak. Tapi kalau tamunya itu menyenangkan, tamunya itu ternyata bisa membeli hati seorang suami di keluarga tersebut, pokoknya benar-benar keterbukaan, membuat nyaman lah tamu itu, maka seorang istri diwajibkan untuk bisa meladeni tamunya tersebut di tempat tidur. Bagaimana suaminya? Biasanya suaminya itu pindah ke kamar lain. Kalau tidak ada kamar lain, maka suaminya keluar dari ruangan tersebut dan tidur di luar rumah supaya ada kebebasan antara tamu dengan istrinya melakukan pesta di situ. Maka dengan sendirinya beranak pinak itu menjadi terus berkembang, karena di samping poligami juga diperkenankan melakukan hubungan seperti itu. Terlepas dari ajaran agama apa ya, yang jelas kita bisa melihat bahwa di lokasi tersebut, di suku Himba, itu ternyata bisa bertahan hidup dan wanitanya tergolong ukuran cantik untuk suku mereka dibanding dengan suku-suku lain yang kulitnya sama. Karena apa? Karena warnanya memerah seluruh tubuhnya. Bukan merah alami tentu ya, tapi merah dengan ramuan yang mereka buat sendiri. Dan mereka juga punya cara untuk membersihkan tubuhnya lewat keringat yang keluar dari dalam tubuh. Salah satu di antaranya, dia membakar ramuan dengan tungku, kemudian tungku itu dikasih arang, kemudian dinyalakan, masukkanlah di situ ramuan tersebut sehingga keluar api. Dan api yang keluar itu setelah berasap, apinya hilang, tinggal asapnya saja, maka dia tutup dengan tubuhnya, dan tubuhnya itu dikerudung dengan kain sampai si asapnya itu memanasi
tubuh dari wanita tersebut. Akhirnya keringatnya keluar banyak. Keringat yang keluar itu tentu membuat badan menjadi sehat agar terhindar dari kolesterol tentu ya, karena kolesterol itu sesungguhnya kan lemak yang menghambat lajunya darah di dalam aliran darah tersebut. Nah, aliran darah itu supaya darahnya itu tidak terlalu banyak lemak, makanya lemaknya harus dikeluarkan dengan cara seperti tadi. Inilah barangkali kearifan lokal yang bisa kita pelajari. Tidak mandi pun ternyata bisa sehat asal melalui prosedur-prosedur seperti itu. Usianya juga panjang, tentu didukung dengan religi yang mereka yakini, di mana peribadatannya selalu melibatkan api. Asap yang membumbung tinggi itu akan sampai kepada Sang Pencipta. Dan mereka itu sebenarnya aliran animisme dan dinamisme ya, primitif itu. Tetapi mempercayai Tuhan itu satu atau monoteisme. Baiklah, kita lanjut. Baik, bukan dengan uang, tapi dengan pengertian dan kasih sayang. Terima kasih Mama. Doa Mama insya Allah berkah buat saya dan buat tim. FKP 3 Terima kasih. menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelanggaran pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Adalah jadwal putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Yang pertama, melakukan pembaruan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada 22 Maret hingga 25 April 2024. Kedua, masa kampanye pemilu putaran kedua digelar 2 Juni hingga 22 Juni 2024. Yang ketiga, masa tenang dilakukan pada 23 Juni hingga 25 Juni 2024. Keempat, pemungutan suara dilaksanakan pada 26 Juni 2024. Lalu yang kelima, penghitungan suara pada 26 Juni hingga 27 Juni 2024. Dan yang terakhir, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan 27 Juni hingga 20 Juli 2024. Berulang kali telah saya katakan, persatuan nasional kita itu jauh lebih berarti, lebih penting daripada pemilihan umum itu sendiri. Perdukunan merajalela untuk bisa berhasil dalam pemilu. Sementara Komeng adalah artis komedi yang tidak terlihat kampanye. Kok bisa lolos? Apakah lewat ilmu supranatura? Apa coba? Coba lagi. Nggak tahu. Namun hati-hati, jika jin itu minta sesajen atau minta tumbal berupa darah ayam, air kelapa muda, rokok atau bakar dupa, inilah yang dianggap pemujaan dan musyrik. Tentu berbeda dengan Nabi Sulaiman dalam Quran Al-Anbiya ayat 82. Artinya, dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Bagus. Itu nggak lip sync guys, gimana cara lip sync? Emang lip sync. Meski hidup di alam yang berbeda, jin dan manusia memiliki kesamaan. Menurut Umar Sulaiman Al-Asyar dalam alam al-malaikah al-abrar dan alam al-jin wa asyayatin, manusia dan jin sama-sama memiliki akal, pengetahuan, serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, keduanya diciptakan untuk menyembah Allah SWT. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari. Ya, makasih Aco. Salam sama orang rumah, orang Inggris, orang gila enggak. Para politisi saat ini dikejutkan oleh hasil pemilu. Di saat ilmu perdukunan merebak di kala menjelang pemilu, upaya para dukun berupaya mengerahkan kekuatan gaib. Pemusyrikan sangat merajalela. Muncul komen yang spektakuler, tanpa memberikan identitas diri dalam bentuk riwayat hidup, hanya tampil memasang foto yang nyeleneh saja, kok bisa menang? Itulah kelebihan artis nasional. Atau Pasha Ungu. Banyak seniman-seniman yang saat ini ikut bertarung di legislatif, anggota DPD RI atau dari beberapa partai diantaranya. Inilah hasilnya. Di sisi lain, para seniman-seniman itu banyak juga yang memanfaatkan hodam. Apa itu hodam? Hodam banyak dipelajari di pesantren-pesantren kobong, tetapi tidak ditemukan di organisasi Muhammadiyah. Oke, baiklah kita bahas tentang apa itu hodam. Allahu Akbar. Katanya untuk stok hodam buat suara bagus lagi nggak ready, Nggak ready, aduh. Padahal banyak 100 hodam nggak ada ya. Ya. Kita dicek lagi, satu nggak ada. Bentar. Sanut jual beli kodam? Apa itu arti kodam? Kodam adalah suatu gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Seseorang yang memiliki kodam dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin. Apa arti kodam berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu pembantu, penjaga, pengawal khusus untuk mendampingi seseorang. Katanya ada, cuman maharnya agak sedikit mahal, nggak apa-apa. Aduh, berapa itu? Untuk mahar nggak bisa di live, soalnya itu harus langsung dijapri gitu. Oh, dijapri. Banyak para santri yang tanggung ilmu agamanya atau belajarnya belum sampai puncak, mulai tersesat gara-gara hodam ini. Banyak yang jual beli hodam untuk penglaris dagangan, untuk memiliki suara bagus, untuk kecantikan, untuk melindungi diri dari kejahatan, tuntung memperlancar rezeki, dan sebagainya. Ilmu demikian biasanya mereka peroleh bukan dari kiai atau guru ngaji. Lalu dari mana? Kebanyakan dari para santri senior yang memiliki kelebihan, seperti punya kekebalan terhadap senjata tajam, bersuara merdu, dikagumi banyak wanita cantik, dan sebagainya. Hal semacam ini tidak ditemukan di pengajian Muhammadiyah, lebih banyaknya di pesantren berbentuk kobong. Para santri senior yang punya pengaruh karena punya kelebihan itu, akhirnya banyak yang bertanya kepadanya. Diduga perilaku inilah cara jin menyesatkan umat manusia dalam Islam. Sep Sanut dalam TikTok ini tampaknya menyindir orang yang suka jual beli kodam itu. Bagaimana caranya? Biasanya jual belinya secara rahasia, tidak boleh terbuka di TikTok. Mengapa? Ambil hodam dari negeri Yaman. Oh, dari Yaman. Dari Yaman, alhamdulillah dapat satu. Terus aku ke ini lagi ke daerah Baghdad. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pembicaraan seperti ini, jika diketahui oleh kiai pemimpin pesantren suka dipanggil dan diluruskan, bahwa kerjasama dengan jin hodam itu, termasuk musyrik, apalagi diperjualbelikan. Meminta itu, harus kepada Allah. Biasanya pemilik hodam suka berdalih bahwa dia itu memintanya kepada Allah melalui perantaraan orang sakti, jadi tidak meminta ke hodam. Inilah yang diduga cara iblis meselui jin dalam upaya penyesatan. Di sini Cep Sanut membuka wawasan netizen agar mengenali jual beli hodam itu. Aku mau tester hodam ya. Banyak para santriwati terpukau dengan orang yang bisa jual beli hodam, dianggap calon orang kaya, karena punya kemampuan kerjasama dengan makhluk astral yang islami.
banyak menolong orang sakit, dan di zaman penjajahan Belanda, konon banyak para santri kebal terhadap peluru dan golok. Terapi dewasa ini, larinya pada asihan, daya pikan, pedeng laris dagan, atau agar memiliki suara merdu, sesungguhnya ini termasuk pesugihan atau musyrik. Dalam bahasa Arab, Qudam diartikan sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal. Perdana Ahmad S. melalui buku ilmu hikmah antara hikmah dan kadok perdukunan menjelaskan bahwa Qudam merujuk pada jin muslim yang menjadi sahabat seseorang. Lantas, bagaimana hukum memiliki Qudam dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Hukum memiliki Qudam dalam Islam. Mengutip dari makna ayat-ayat Al-Quran, dalam fenomena penyembuhan kesurupan susunan Farid Hasan, Qudam juga disebut sebagai kekuatan suci yang bersumber dari ilahi. Dengan demikian, Qudam berbeda dengan ilmu hitam, karena justru kebalikannya. Qudam bukanlah roh binatang, atau biasa disebut animal spirit, bukan juga kekuatan sihir, atau ilmu-ilmu dukuh. Hukum memiliki Qudam dalam Islam sendiri diperbolehkan apabila pelakunya disiplin syariat mustasyar serta mantra yang dibaca tidak bertentangan dengan syariat. Pernah dengar tentang Qudam? Istilah ini biasanya identik dengan makhluk halus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Dalam buku Misteri Qudam yang ditulis oleh Nur Prabawa Wijaya, Qudam adalah sebuah tradisi di Jawa yang dianggap sebagai makhluk dengan tugas membantu manusia dalam urusan tertentu. Umumnya, Qudam sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ini ajaran pengaruh animisme dan dinamisme. Bagus guys. Ya itu Star Qudam, seperti itulah Star Qudam. Masya Allah, bagus ya suaranya. Namun, Qudam yang diperbolehkan dalam Islam haruslah baik dan tidak menimbulkan darar, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Maksudnya, Qudam tersebut tidak memiliki manfaat yang sebanding, termasuk menghilangkan kesadaran sebagaimana dijelaskan di dalam buku Tanya Jawab Keagamaan susunan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB. Dalam Al-Quran sendiri, Nabi Sulaiman AS pernah meminta bantuan jin untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Kemudian, jin juga mengalami kematian layaknya manusia. Dalam sebuah riwayat hadits, Nabi SAW bersabda, "Aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati." HR Bukhari. Sanut memiliki penggemar bukan hanya di TikTok, tapi punya pengikut fanatik di masyarakat umum, maka sering diundang pada acara keagamaan di daerah-daerah tertentu. Apakah ada hubungannya dengan Qudam? Perhatikan perilaku kocak Cep Sanut dalam berdialog sebagai berikut. Wait. Allah, ya Allah, ya. Aduh, kan biasanya doa gitu, doa. Lain.
aya nu mere itu sanggeusna aya nu mere doa tah engke teh bakal aya nu mere dukungan Allah. Disupport atau pan disupport kete sangatna didoakeun nya disupport pernah ayeuna didoakeun kunyi bari jeung disupport na dibere dukungan takarak ayeuna meunang dulur apa urang teh ieu teh tuh jadi ngadulur kabeh. Di atas mimbar sambil melantunkan ayat Quran, sholawat, dan melantunkan lagu-lagu milenial, sering tampil kocak seperti dialog berikut ini. Jadi loba dulur ada bakabe. Nasi nih. Saya berasa ngomong gitu aja udah. Itu ini teteh mata duitan cina buk atuh dah aku tahu guys ya maaf atunya aku ceremai loh Nges ayeuna boga doa terus ayeuna teh dibere dukunganana terus ayeuna jadi dulurnya tah geus jadi dulur karak ayeuna meunang dunia lain duit kop tah mere kan duda maaf bisa yang duda gitu menang berkat cina tapi mau ngomong waktu bisnis yang duda Semoga konten ini ada manfaatnya bagi netizen menyangkut sikap kita dalam menghadapi kekuatan di luar manusia.